Spencer dengan segera membuka peta tersebut dan mencoba membacanya. Tetapi Spencer tidak dapat melihat apapun di peta itu. Hanya terlihat sebuah kertas kosong tanpa gambar. Tetapi terdapat bagian yang telah tersobek. Saat Bethany mencoba melihat kertas itu, malah terlihat gambar yang menunjukkan tata letak dunia Jumanji. Ya, karena avatar Bethany adalah Profesor Shelley Oberon yang merupakan ahli kartografi atau si ahli dalam pemetaan. Spencer secara tidak sengaja telah menekan dada kirinya dan keluarlah bar kotak informasi status miliknya. Di kotak status itu tertera kemampuan dan kelemahan avatar milik Dr. Bravestone, di mana kemampuan yang dimiliki oleh Dr. Bravestone adalah tidak kenal takut, ahli memanjat, kecepatan, ahli menggunakan bumerang, dan selalu terlihat cool di setiap saat. Kelemahannya tidak ada sama sekali. Imba banget ya ini avatar. Kemudian Martha menekan susu kirinya dan muncullah bar kotak informasi status dari Ruby Roundhouse, yaitu memiliki kemampuan ahli karate, tai chi, aikido, dan pertarungan dansa. Tetapi dia memiliki satu kelemahan, yaitu racun. Selanjutnya adalah Bethany dengan avatar Profesor Shelley Oberon yang memiliki kemampuan ahli kartografi, arkeologi, dan paleontologi. Kelemahan karakter tersebut adalah daya tahan yang lemah. Dan yang terakhir adalah Fridge dengan avatar Franklin Moss Finbar yang kemampuannya adalah mampu menganalisa dan berkomunikasi dengan hewan. Avatar ini mempunyai banyak kelemahan, yaitu kue, kecepatan yang lamban, serta kekuatan di bawah rata-rata. Dus kardus. Setelah mengerti status kemampuan dan kelemahan yang dimiliki, mereka pun melanjutkan mempelajari peta tadi. Terdapat tahap-tahap yang harus mereka lalui. Di tahap pertama, mereka sudah berhasil menghindari serangan Kudanil. Dan di tahap selanjutnya adalah The Mighty Roar, atau Raungan Agung. Tidak lama dari itu, tiba-tiba saja muncul segerombolan anak buah Profesor Russell yang mengendarai motor yang terlihat ingin menangkap mereka. Keempat karakter tersebut segera berlari dari kejaran. Di sini diperlihatkan dua karakter yang kesusahan berlari. Tidak salah lagi, mereka adalah Fridge dan Bethany. Berbeda dengan Spencer dan Martha, hal yang menakjubkan terlihat dari avatar mereka, Dr. Bravestone dan Ruby Roundhouse. Mereka berlari sangat cepat melewati Fridge dan Bethany. Ya, tidak diragukan lagi, mereka berdua memiliki ketangkasan yang tangguh. Mereka berempat memutuskan lari berpencar agar bisa mengurangi jumlah musuh yang mengejar. Spencer bersama Fridge dan Bethany bersama Martha. Aneh akui ini adalah cara yang benar-benar efektif. Pertarungan sengit pun terjadi di aksi kejar-kejaran tersebut. Terlihat Bethany yang terjatuh dan hampir saja tertabrak musuh, tetapi berhasil diselamatkan oleh Martha dengan aksi menendangnya. Dan juga Spencer yang berhasil menghajar beberapa musuh dengan aksi lemparan bumerangnya. Akhirnya mereka pun bertemu di jurang air terjun dan memutuskan untuk melompat bersama. Alhamdulillah mereka berhasil selamat dari kejaran anak buah Profesor Russell. Setelah mereka menepi ke daratan, ternyata Martha mendapatkan luka tembakan di dadanya. Dia pun seketika mati dan spawn kembali dari langit. Martha menyadari tato di tangannya berkurang 1 strip dan tersisa 2 strip saja. Mereka semua pun tersadar bahwa tato itu memiliki arti total nyawa yang dimiliki setiap karakter. Bethany pun ingat bahwa dia pernah mati dimakan Kudanil dan segera mengecek tato di tangannya. Ternyata benar, tato di tangan Bethany juga berkurang 1 strip. Mereka pun menyimpulkan bahwa jika mereka kehabisan nyawa, itu sama saja dengan game over atau permainan berakhir. Ya, bisa saja itu berarti mereka akan benar-benar mati di game itu. Bethany kembali lagi mengecek peta dan melihat ada sebuah desa yang mungkin saja di sana terdapat tempat yang dituju selanjutnya. Di sini Fridge dan Bethany berkata ingin buang air kecil. Tetapi Bethany dengan karakter prianya tidak tahu cara membuang air kecil. Dia berkata, "Tolong beritahu aku gimana caranya laki-laki kencing." Dan mereka pun memandunya. "Buka jendela, keluarkan senjatamu, dan tembakkan. Jangan lupa bidik, itu sangat penting."
Bethany terlihat sangat terkesan dengan cara pria buang air kecil, sampai-sampai Bethany menawarkan Martha untuk melihatnya. Martha, come look at my Semprul. Dan gilanya lagi, jika ada handphone di tangannya, dia mau menguploadnya ke Instagram. Muki gile. Kemudian mereka pun melanjutkan mengarungi hutan dan menuju lokasi dari The Missing Piece atau bagian yang hilang. Di tengah perjalanan, Fritz dan Spencer terlibat cekcok mulut, yang dimana Fritz terlihat sangat kesal dan mendorong Spencer ke jurang, yang otomatis membuat nyawa Spencer berkurang 1. Setelah Spencer hidup kembali, dengan emosinya, Spencer membalas Fritz dengan tamparan yang sangat keras, yang seketika membuat Fritz pun terpental. Tetapi tampaknya tamparan Spencer tidak membuat Fritz mati. Untung gak di rock bottom. Selesai udah. Setelah pertikaian itu pun mereka tersadar bahwa janganlah kita membuang-buang nyawa yang tersisa dengan cara yang konyol. Suka atau tidak, kita harus melakukannya bersama. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah daerah yang di sana terdapat sebuah bazar. Setelah sampai di sana, mereka terlihat kelaparan dan memutuskan untuk menyantap makanan terlebih dahulu. Tanpa disengaja, Bethany berkata, "Aku sudah lama tak makan roti semenjak umurku 9 tahun." Fritz yang menganggap itu adalah roti tanpa pikir panjang langsung menyantap makanan itu. Gimana? Enak bang? Fritz yang ragu pun kembali bertanya ke si penjual. "Tunggu, ini tadi apa?" Dan si penjual itu pun menerangkan ke Fritz, "Ini adalah kue manis terkenalku." Fritz pun auto panik dan seketika, boom! Si Fritz akhirnya meleduk. Tak lama, Fritz pun kembali spawn dan ngomel-ngomel. Sekarang nyawa Fritz juga tersisa 2 strip sama seperti yang lain. Dari sisi jalan terlihat seorang anak kecil menghampiri mereka dan menyapa Spencer. "Dr. Bravestone, aku senang kau di sini. Jumanji membutuhkanmu." Anak itu seperti menggiring mereka ke petunjuk selanjutnya. Di saat yang sama terlihat burung peliharaan Profesor Russell yang telah memata-matai mereka pun pergi. Anak kecil itu membawa mereka semua ke sebuah tempat yang dimana terdapat sebuah keranjang. Anak itu memberikan petunjuk. "Yang kau butuhkan ada di dalam keranjang itu. 1 kesalahan gerak saja, kalian selesai. Saling percaya dan jangan berkedip. Bagian yang hilang bukan seperti yang kau pikirkan." Mereka pun memutuskan untuk segera masuk ke ruangan itu. Bergerak secara hati-hati, fokus, dan saling percaya satu sama lain. Di sini Spencer mewakilkan mereka semua untuk membuka keranjang tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ular berbisa yang seketika melompat hendak menggigit Martha. Namun berhasil dihentikan Spencer. Terlambat sedikit saja Martha dipastikan akan mati. Seperti yang kita tahu, kelemahan karakter Ruby Round House adalah racun. Fritz dengan karakter Franklin Moss Finbar, si ahli zoologi, berhasil mengatasi ular tersebut dengan cara mematahkan kedua taringnya. Mereka semua pun akhirnya mengerti arti petunjuk yang diberikan anak kecil tadi. Saling percaya dan jangan berkedip. Ya, arti kata jangan berkedip ini mempunyai makna jangan saling meragukan, percayakanlah pada ahlinya. Dengan kata lain, kerja sama tim. Setelah rintangan ular tadi berhasil ditaklukkan, Bethany mengambil sebuah bungkusan kertas yang terdapat di dalam keranjang ular tadi dan membukanya. Ternyata di dalam bungkusan itu hanya terdapat sebuah patung gajah dan selembar kertas. Mereka semua pun bingung. Ini tak seperti potongan kertas peta. Apa mungkin bagian yang hilang itu gajah? Bethany menyadari bahwa terdapat tulisan di kertas bungkusnya yang tertulis, "Saat kau melihatku, mulailah memanjat." Sepertinya ini petunjuk baru untuk tahap selanjutnya. Ketika mereka berempat sedang berjalan di bazar, terlihat beberapa anak buah Profesor Russell yang telah mengepung tempat itu. Dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Di saat Spencer sedang menikmati pertarungan, tiba-tiba terdengar suara pistol ditembakkan yang membuat mereka semua berhenti bertarung. Mereka berempat dikejutkan dengan kemunculan Profesor Russell. "Dr. Bravestone, lamo tak jumpa."
Tak lama setelah itu, terdapat sebuah bom asap yang dilemparkan oleh seseorang tepat di tengah-tengah mereka semua. Terlihat seorang pria mengajak Spencer dan kawan-kawan untuk melarikan diri dengan memasuki saluran air. Pria tersebut sepertinya mengetahui mereka berempat adalah player Jumanji lainnya. Berkat panduan dari pria itu, satu persatu jebakan yang terdapat di lorong saluran air itu pun bisa dilewati. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Di sana mereka saling memperkenalkan diri. Pria itu bernama Alex atau Seaplane McDonagh. Nah, jadi Alex ini adalah orang yang sama dengan seseorang yang telah menghilang sejak tahun 1996, tepat 20 tahun yang lalu. Dan si Alex ini sepertinya sudah terjebak di dalam game Jumanji ini cukup lama. Spencer dan kawan-kawan dibawa Alex ke tempat yang ia tinggali selama terjebak di dalam game. Di tempat itu terukir nama Alan Paris, pernah di sini. Alex menjelaskan bahwa dahulu sebelum ia tinggal di tempat itu ada seseorang yang bernama Alan Paris yang sudah membangun tempat ini. Bisa jadi si Alan Paris ini adalah player Jumanji sebelumnya. Mungkin si Alan Paris ini ada hubungannya dengan film Jumanji 1962 atau 1982 atau 1995. Ya, jika ada yang tahu, langsung aja komen di bawah. Oke, lanjut. Si Alex menjelaskan bahwa misi tahap selanjutnya berada di gudang transportasi. Alex berkata ia tidak berani melanjutkan permainan dikarenakan nyawanya yang hanya tersisa satu. Ia benar-benar khawatir jika nyawanya habis, dia akan mati di game ini. Spencer dan kawan-kawan memberikan semangat kepada Alex untuk bisa melanjutkan permainan ini dan nantinya juga sama-sama akan keluar dari game Jumanji ini. Alex, kita bisa saling membantu. Kita hebat jika bersama. Kita harus bekerja sama. Mereka di sini pun akhirnya menyadari bahwa the missing piece atau bagian yang hilang itu adalah si Alex. Petunjuknya adalah pergi ke bazar dan temukan bagian yang hilang. Dan itu ternyata bukan gajah. Alex yang terbakar semangatnya pun akhirnya menyetujuinya.